Oke, jumpa lagi bersama kursus mengemudi duta bersama saya Pak Willy. Saya akan mengenalkan. Jadi yang pertama, pelajaran pertama adalah tentang pengenalan instrumen mobil. Pengenalan instrumen mobil dari nol sama sekali. Nah, biasakan sebelum kita memasuki mobil, usahakan kita mengelilingi mobil itu dulu. Jadi mengelilingi mobil dulu baru masuk ke dalam. Tujuannya adalah untuk, jadi ada namanya area blind spot. Area blind spot itu adalah area yang kita tidak terlihat. Nah, dengan kita mengelilingi mobil, maka nanti kita akan melihat barangkali ada binatang atau anak kecil yang barangkali di depan dan belakang mobil kita. Yang kedua adalah misalnya kita mau pakai mobil orang, jadi kita tahu kondisi mobil yang kita pakai, misalnya udah lecet atau belum, seperti itu. Baru kita masuk ke mobil. Baiklah, kita mulai dengan ini, kita cara menyalakan mobil. Jadi cara menyalakan mobil, masukkan kunci ke tempatnya, kemudian putar ke depan 3 kali. 1, 2, mobil menyala. Oke. Setelah itu kemudian setiran bentuknya bulat seperti ini. Cara megang setir yang baik dan benar, posisi tangannya menunjukkan posisi pukul 9.15. Saya ulang, pukul 9.15. Oke, jadi seperti ini. Nah, fungsi dari setiran adalah untuk memutar dan membelokkan mobil. Jadi untuk memutar dan membelokkan mobil. Kalau kita mau memutar atau belok kanan, seperti ini. Jadi kiri dorong, kanan narik, seperti ini. Tiap kali tangan kanan berada di bawah, pindah ke atas. Jadi kalau mau memutar atau belok kanan seperti ini. Begitu juga kalau mau memutar kiri, tiap kali tangan kiri yang di bawah pindah ke atas. Nah, seperti ini. Nah, setiran mobil kalau diputar ke kiri, ke kanan sampai habis, untuk meluruskan cukup diputar kebalikannya 3 kali. Pasti lurus, seperti itu. Oke, selanjutnya ini klakson. Cara bunyikan klakson adalah cukup ditekan pakai ibu jari. Ya, jadi nggak usah dipukul-pukul seperti ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke tuas sebelah kanan ini. Ini berfungsi untuk menyalakan lampu. Jadi ketika mau belok kiri, tinggal dorong ke atas. Belok kiri, dorong ke atas. Cara matikannya cukup ditarik sekali. Kalau belok kanan, tarik ke bawah. Jadi dorong ke atas, kanan ke bawah, seperti itu. Nah, masih di sini, ini digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi ketika diputar ke depan sekali, ini lampu senja akan menyala. Kemudian 2 kali lampu terang. Kalau terang jauh, dorong ke depan. Kemudian ada tandanya biru itu. Cara matikannya cukup tarik seperti ini. Saya ulang, senja, terang, jauh. Cara matikannya seperti ini. Oke, jelas atau jelas? Oke. Kita pindah ke tuas sebelah kiri. Ini namanya tuas saver. Digunakan pada saat mobil dalam keadaan hujan. Jadi ketika ditarik sekali, maka pelan. 2 kali, maka cepat. Makin ke bawah makin cepat. Cara matikannya seperti itu. Oke. Kemudian kita pindah ke bawah. Yang di bawah ini namanya fungsi kaki. Jadi fungsi kaki. Paling kanan namanya gas. Jadi gas ini berfungsi untuk menambah kecepatan mobil. Mobil ini dan semua mobil bisa jalan tanpa digas. Tapi kalau mau bapak ibu mau kencang atau mau menambah kecepatan, cukup ditekan gasnya gitu. Nah, yang di tengah namanya rem. Rem berfungsi untuk mengurangi dan menghentikan mobil. Jadi mengurangi kecepatan mobil dan menghentikan. Cukup diinjak. Jadi untuk gas dan rem itu menggunakan kaki kanan. Kemudian yang paling kiri ini namanya kopling. Kopling berfungsi untuk memutus putaran mesin dan roda. Jadi untuk memutus putaran mesin dan roda. Nah, dalam istilah kopling itu ada 3. Kopling yang diinjak penuh namanya kopling penuh. Kopling yang diangkat separuh namanya kopling setengah. Kopling yang dilepas namanya kopling jalan. Jadi kopling penuh, kopling setengah, kopling jalan. Nah, kopling penuh artinya mobil berhenti. Kopling separuh artinya mobil jalan pelan. Ketika dilepas maka mobil jalan kencang. Seperti itu. Oke, kita pindah lagi ke bagian gigi atau portioneling. Nah, ini gigi atau portioneling. Mobil manual mempunyai 5 kecepatan maju dan 1 mundur. Saya ulang, 5 kecepatan maju dan 1 mundur, di mana gigi yang ganjil ada di atas, yang genap di bawah.
Nah, saat ini posisi kita ada di tengah-tengah ini, netral. Jadi ini netral N. Nah, untuk posisi gigi 1 dan 2 sebaiknya telapak tangannya menghadap ke kiri, karena ini perlu mendorong ke kiri. Untuk 5 dan mundur, telapak tangannya menghadap ke kanan. Jadi 1, 2 menghadap ke kiri, 5 dan mundur ke kanan. Nah, kita mulai dengan gigi 1. Gigi 1 adalah injak kopling penuh kiri atas. Saya ulang, kiri atas. Nah, ini gigi 1. 1 mau kedua itu bisa 2 cara, bisa netral dulu baru kiri bawah, atau langsung dari 1 dorong kiri, tahan, kemudian tarik lurus ke belakang. Nah, ini 1 kedua. Kemudian 2 mau ketiga, ini cukup didorong dikit aja, dia netral baru ke depan. Nah, kemudian tarik dikit kanan bawah itu mundur. Nah, untuk seorang pemula sebaiknya yang penting bisa 1, 2, 3 dan mundur seperti itu. Nah, tiap kali berasal dari gigi bawah atau yang genap itu kalau ditorong dikit selalu dia netral. Jadi kalau dari atas tarik dikit selalu kembali ke netral. Seperti itu. Oke, jelas atau jelas? Kita lanjut selanjutnya. Oke. Di antara kaki, di tengah-tengah, di antara tempat duduk. Jadi kaki kiri dan kanan di bawah ini ada besi, kita tarik ke atas untuk mengatur posisi tempat duduk. Jadi jangan sampai terlalu ke belakang atau sampai terlalu ke depan sampai nggak bisa gerak. Kalau sudah enak betul-betul baru kita kenakan sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman ini sangat-sangat penting. Jadi kita pakai sabuk pengaman ini bukan lantaran kita takut dengan Pak Polisi karena ditilang, tapi adalah untuk keselamatan kita. Karena apabila kita melaju dalam kecepatan tinggi di atas 60, kita tidak mengenakan sabuk pengaman, ini bahaya. Jadi kalau terjadi insiden, dada kita bisa kita kena ini, kemudian kepala kita bisa kena ini. Jadi bisa fatal akibatnya, bahkan bisa sampai meninggal. Nah, dengan kita pakai sabuk pengaman ini, badan kita aman seperti ini. Oke. Nah, ini rem tangan berfungsi kalau kita berhenti atau memarkir mobil kita rem mobilnya supaya mobilnya tidak bergerak. Cara makainya adalah pencet, angkat, kemudian lepas. Cara menonaktifkan, angkat dikit, pencet, kemudian turunkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita enak seperti ini, kita udah siap untuk memulai menjalankan mobil kita. Jadi kita lihat spion kiri aman, kemudian tengah juga aman, maka kita siap untuk menjalankan mobil. Demikian dari saya untuk pengenalan instrumen pada video ini. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya tentang yang kedua, teknik memulai menjalankan mobil. Demikian dari saya, Pak Willy. Semoga bermanfaat. Salam dahsyat.